ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وإلى مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيخ محمد بن عبد الحميد رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Oke, bismillah, kita mulai lanjutkan lagi Kitabul Ba'ats. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang al-man'u. Sekarang kita bahas tugas bagi sa'il yang kedua ketika hendak dia membantah satu proposisi atau satu qadhiyah tasdik maka dia bisa melakukan apa yang disebut sebagai al-mu'aradhah. Al-mu'aradhah. Mu'aradhah ini secara bahasa artinya adalah al-muqabalah ala sabilil mumana'ah. Ala sabili mumana'ah. Jadi secara bahasa mu'aradhah itu menghadap-hadapkan sesuatu atau membandingkan sesuatu satu dengan yang lain, tapi tujuannya untuk mumana'ah, untuk menyerang atau untuk menolak yang lain. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa di awal sekali kan saya sudah jelaskan secara umum apa itu al-man'u, apa itu mu'aradhah, apa itu an-naqdu. Di situ saya jelaskan mu'aradhah itu dibagi menjadi dua, ada mu'aradhah takdiri dan ada mu'aradhah haqiqi. Hanya saja di sini muallif rahimahullah beliau menganggap mu'aradhah itu ya cuman yang hakiki saja, nggak ada yang takdiri. Nah, cuman kita buat ada gitu aja. Kita buat ada. Oke, mu'aradhah ada dua, ada takdiri. Karena nanti kalau kita anggap ada, padahal beliau bilang nggak ada, konsekuensinya beliau bakal bilang nanti di sini bahwa ketika ada seorang mudda'i mengklaim dan klaim itu belum diberi dalil, belum diberi argumen, tiba-tiba sudah kita bantah menggunakan dalil, maka itu disebut apa? Ghasab. Disebut ghasab. Nah, hanya saja kita katakan bahwa mu'aradhah takdiri ini adalah iqamatus sa'il dalilan ala nafi da'wal mu'allil. Iqamatus sa'il dalilan ala nafi da'wa mu'allil. Da'wa al-mu'allil al-ghair mudallalah atau ghairu mudallalah. Mudallalah ba'da taqdiri dalilin 'alaiha. Nah, ini catatannya. Ba'da taqdiri dalilin 'alaiha. Jadi memang mu'aradhah takdiri ini si sa'il berargumen membantah dakwah atau klaimnya si mudda'i, padahal si mudda'i belum memberi dalil. Ini kan sebetulnya ghasab. Hanya saja perlu ada catatan, ini catatannya. Ba'da taqdiri dalilin 'alaiha, setelah si sa'il mengkira-kirakan bahwa kira-kira nanti si mudda'i bakal memberi dalil semacam ini. Contohnya misalnya ya, si mudda'i mengatakan, al-Masih ilah. Dah, diam. Setelah itu dia diam. Maka nanti datanglah si sa'il ini. Si sa'il datang langsung dibantah. Al-Masih laisa bi'ilah. Al-Masih laisa bi'ilah. Li'annahu makhlukun lillah. Wa kullu makhlukin lillah fahuwa laisa bi'ilah. Oke. Syuf, mudda'i mengklaim dan klaimnya belum ada dalil. Tiba-tiba sa'il datang membantah klaim ini dengan menyebutkan dalil. Ini kan sebetulnya
disebut sebagai ghasab kalau di dalam kitab beliau. Tapi di sini kita sampaikan bahwa si Sa'il ini sebelumnya sudah mentakdirkan, sudah mengkira-kirakan bahwa nanti si mudda'i itu bakal berargumen begini. Al-Masih ilah li'annahu khuliqa min ghairi abin wa kullu man khuliqa min ghairi abin fahuwa ilah. Dah. Ini takdiriyah sifatnya. Tidak disampaikan sama si mudda'i, tapi si Sa'il bisa mengira-ngirakan, saya sudah tahu. Dia nanti pasti argumennya begini. Nah, kalau semacam itu, maka si Sa'il boleh apa? Boleh melakukan mu'aradhah. Tapi disebut dengan mu'aradhah takdiri. Mu'aradhah takdiriyah. Oke. Nah, sekarang kita ke mu'aradhah yang kedua, dan ini mu'aradhah yang hakiki. Hakikiyah. Oke. Kalau mu'aradhah hakikiyah adalah ibtalus sa'il. Ibtal as-sa'il. Ma idda'ahul mu'allil. Al-mudallalah. Nah, ya. Dakwa mu'allil al-mudallalah yang sudah ada dalilnya. Kalau yang ini tadi ghairul mudallalah, yang belum ada dalilnya. Al-mudallalah yang sudah ada dalilnya. Wastadalla alaihi. Wastadalla alaihi. Kemudian si Sa'il berdalil mengibtal. Sa'il mengibtal klaimnya mudda'i yang sudah ada dalilnya dengan cara memberi dalil lain. Dengan cara memberi dalil lain. Imma nanti ujungnya itu mengisbat naqidud dakwah. Imma musawilin naqid. Imma akhas minan naqid. Nah, ini seperti yang kita jelaskan kemarin bahwa memang si Sa'il itu hanya apa? Yang bermanfaat bagi Sa'il memang cuma 3 ini kan? Imma naqidud dakwah, wa imma musawilin naqid, wa imma apa? Akhas minan naqid. Nah, naqidud dakwah, musawilin naqid, akhas minan naqid. Syuf. Nanti di sini mu'aradhah hakiki ini dibagi menjadi 2. Dilihat dari sudut pandang diarahkan kepada apa mu'aradhahnya. Min haitsu ma tatawajjah ilaihi. Dibagi menjadi 2. Yang pertama imma tatawajjah ila da'wah. Tatawajjah ila da'wah wa imma tatawajjah ila muqaddimatid da'wah. Coba, ini loh. Maksudnya tatawajjah ila da'wah atau muqaddimat itu gini. Misal katakanlah ini mudda'i dan ini dalilnya. Ini anggaplah ini bukan takdiri, anggaplah ini hakiki. Ini mudda'i sudah ada dalilnya. Al-Masih ilah. Isa Yesus itu adalah Tuhan karena dia khuliqa min ghairi abin, diciptakan tanpa ayah. Wa kullu man khuliqa min ghairi abin, sekali diciptakan tanpa ayah maka dia apa? Tuhan. Oke, anggaplah ini hakiki. Dibantah sama si Sa'il. Sa'il bantah apanya coba? Bantah apanya Sa'il? Bantah dakwanya kan? Bantah Al-Masih ilahnya ini loh yang dibantah, ya kan? Maka si Sa'il mengatakan Al-Masih laisa bi ilah, dia mendatangkan sesuatu yang ainun naqidid dakwah kan? Dakwanya kan Al-Masih ilah, berarti nakid dari Al-Masih ilah berarti apa? Al-Masih laisa bi ilah, mendatangkan nakidnya, berarti dia membantah dakwanya. Bantahan ini atau mu'aradhah ini ditujukan kepada dakwanya. Didatangkanlah dalil untuk nanti dalil ini bisa menghasilkan natijah, di mana natijahnya itu naqidu ad-da'wah. Al-Masih laisa bi ilah li'annahu makhluqun lillah, kullu makhluqin la fahuwa laisa bi ilah. Bisa itu nanti disebut sebagai mu'aradhah hakiki yang tatawajjah ila dakwah. Yang tatawajjah ila muqaddimatid dakwah, yang dia bantah bukan dakwanya, tapi yang dia bantah muqaddimahnya ini, imma muqaddimah sughra, imma muqaddimah kubra. Li'annahu khuliqa min ghairi abin wa kullu man khuliqa min ghairi abin fahuwa ilah, dibantah. Misalnya, la usallim anna kullaman khuliqa min ghairi abin fahuwa ilah li'anna, gitu. Jadi dibantah muqaddimahnya. Ini nanti masuknya ke qism yang kedua, macam yang kedua. Oke. Dah. Ini nanti yang tatawajjah ila dakwah itu disebut sebagai
yusamma sebagai mu'aradhah fil hukmi. Mu'aradhah fi al-hukm atau fit dalil atau fil mudda'a. Yang ini nanti disebut sebagai mu'aradhah fil illah. Yusamma mu'aradhah fi al-illah atau al-mu'aradhah ala sabilil munaqadhah. Al-mu'aradhah ala sabil al-munaqadhah. Nah, ini penamaan aja sebetulnya. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya. Misal tadi ya, mudda'i mengatakan apa? Mudda'i mengatakan apa? Al-Masih. Kita pakai satu contoh aja udah. Al-Masih ilah. Habis itu karena ini hakiki berarti dia menyebutkan apa namanya? Menyebutkan dalil dong. Al-Masih ilah li'annahu khuliqa min ghairi abin. Terus wa kullu syai'in ila akhir. Khuliqa min ghairi abin fa huwa ilah. Datanglah si Sa'il. Mengatakan apa dia? Sama. Mengatakan dia boleh apa namanya? Membantah dakwanya ini. Imma naqidud dakwah, imma musawilin naqid. Yang naqidud dakwah berarti apa? Al-Masih laisa Al-Masih laisa bi'ilah. Kalau musawilin naqid apa berarti kira-kira? Al-Masih laisa bi'ilah, musawinya apa? Musawinya laisa bi'ilah. Apa kira-kira? Al-Masih Abdullah. Apa? Ya kan? Abdullah. Abdullah itu kan bukan Allah kan berarti, bukan Tuhan kan? Dia hamba Allah. Ini kan musawi berarti kan? Nah, musawilin naqid. Kita katakan as-Sa'il al-Masih laisa bilah atau Abdullah. Udah langsung lanjut aja, nanti argumennya bisa pakai sama li'annahu makhlukun lillah wa kullu syai' makhlukun lillah fahuwa Abdullah. Nah, ini bisa langsung naqidud dakwah atau musawilin naqid. Atau musawilin naqid. Sekarang coba kita cari yang contoh yang ketiga, yang akhas minan naqid. Yang akhas minan naqid. Contohnya misalnya, ada seorang faqih, ahli fikih, dia mengatakan tartib fil wudu fardun. Nah, mudda'i. Kemudian mudda'inya mufti. Mudda'i mengatakan apa? At-tartib fil wudu fardun. Kenapa alasannya? Apa dalilnya? Karena ini hakiki, harus ada dalilnya. Dalilnya adalah li'annallaha rattabahu fil Qur'an wa kullu syai' rattabahu fil Qur'an fahuwa fardun. Maksudnya rattabahu fil Qur'an itu Allah menyebutkan dalil wudu itu, perintah wudu itu secara murattab, secara tertib. Gimana tuh ayatnya tuh? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fa in kuntum ila akhir. Jadi urut Allah itu ketika nyebutkan dalam Al-Qur'an, maka basuhlah wajah kalian, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Urut, Allah nyebutkannya urut, maka kita melakukannya pun harus urut. Nah, argumennya begitu. Tartib itu fardu karena Allah sendiri menyebutkan secara urut. Oke. Langsung datanglah si Sa'il membantah. Oke, langsung kita datangkan yang akhos saja. Yang naqid dan musawil naqid sudah kita buat contohnya, sekarang kita yang akhos saja. Nanti si Sa'il ini datang misalnya bantah gini, at-tartib fil wudu sunnatun li'annallaha lam ya'mur fil Qur'an. Enggak memerintahkan kan? Cuman mengurutkan aja kan? Enggak diperintahkan, enggak ada sigat perintahnya kan? Nah, wa kullu syai'in lam ya'mur fil Qur'an fahuwa sunnah. Coba perhatikan, coba. Di mana letak akhosnya coba? Di mana letak akhosnya? Kenapa sunnah ini menjadi akhos daripada fardu? Gara-gara di situ sunnah ya perintah tapi nggak harus dilakukan atau itu dilakukan. Mungkin. Bukan gitu. Gini, coba perhatikan. Ingat ya, yang kita bahas itu bukan akhos dari dakwanya, tapi akhos min naqidid dakwah. Sekarang coba perhatikan. Nih, dia kan mudda'i klaimnya fardu kan? Fardu ini, naqidnya apa naqidnya? Aywa.
Naqid laisa fardu. Sesuatu yang bukan fardu itu apa aja kemungkinannya? Aywa, mubah, kemudian sunnah, kemudian makruh, kemudian apa? Haram, ya kan? Nah, berarti sunnah adalah akhas min naqidid dakwah. Akhas dari naqidnya, karena naqidnya laisa fardu. Paham ya? Oke. Sekarang kita ke yang ini tadi yang tatawajjah ila dakwah. Dari tadi kan kita bantah dakwanya. Sekarang bagaimana kalau dia bukan bantah dakwanya tapi bantah apanya? Muqaddimah. Ayo, bantah muqaddimahnya. Kenapa kok bantah muqaddimah itu bisa? Karena sebetulnya ketika seorang mudda'i memberi dakwah, memberi dalil, ini mudda'i kan? Al-mudda'i, dia memberi dakwah di mana dakwah itu dikuatkan oleh apa? Dikuatkan oleh muqaddimah dalilnya muqaddimah ula. Muqaddimah 1 ditambah muqaddimah 2 atau sugro kubro gitu aja ya biar gampang. Muqaddimah sugro plus muqaddimah kubro. Perhatikan coba. Sebetulnya tiap muqaddimah ini itu sudah menjadi seolah-olah menjadi satu dakwah tersendiri. Ya kan? Ka'annahu qadiyah. Seolah menjadi qadiyah. Sehingga nanti ini misalnya muqaddimah sugro ini atau muqaddimah kubro nanti itu bisa diargumentasikan menggunakan dalil yang lain. Misalnya muqaddimah sugro menjadi satu qadiyah tersendiri, maka bisa dikuatkan lagi menggunakan dalil apa? Muqaddimah lagi. Muqaddimah sugro plus muqaddimah muqaddimah kubro. Sehingga ketika misalnya kita mu'aradhah kepada dalilnya, kepada muqaddimahnya, dan muqaddimah ini sudah diberi argumen oleh si mudda'i, maka itu masuk dalam mu'aradhah hakiki. Contoh misalnya, kita pakai yang Al-Masih aja. Al-mudda'i mengatakan apa? Al-Masih ilah. Li'annahu khuliqa min ghairi abin. Terus wa kullu man khuliqa min ghairi abin fahuwa ilah. Kemudian benar. Ya. Ini muqaddimah sughronya, ini kan dakwanya ya. Ini apa natijahnya, kemudian ini muqaddimah sughro, kemudian ini muqaddimah kubro. Muqaddimah kubronya ini seolah-olah sudah menjadi satu qadiyah tersendiri. Diberi dalil lagi oleh si mudda'i. Misal sudah diman'u, si muqaddimah kubronya ini diman'u oleh sa'il nanti. La usallim anna kullaman khuliqa min ghairi abin fahuwa ilah. Diman'u. Habis itu gara-gara diman'u, si mudda'inya mendatangkan apa? Argumen. Kullu man khuliqa min ghairi abin fahuwa ilah. Apa argumennya? Argumennya adalah misalnya li annaman khuliqa min ghairi abin fahuwa min ghairi abin fahuwa khariqun lit tabi'ah. Fahuwa khariqun lit tabi'ah. Setiap yang diciptakan tanpa ayah itu kan sesuatu yang di luar kebiasaan atau di luar hukum alam. Wa kullu syai'in khariqun lit tabi'ah fahuwa ilah. Wa kullu syai' atau wa kullu khariqin lit tabi'ah fahuwa ilah. Ini kan seolah-olah sudah menjadi satu klaim, kemudian ini diargumenkan dengan ini muqaddimah sughronya, ini di muqaddimah kubronya. Kan begitu seolah-olah. Maka nanti si sa'il bisa datang dan membantah salah satu dari muqaddimah ini. Membantah si wa kullu man khuliqa min ghairi abin ini dibantah karena dia seolah-olah sudah menjadi klaim tersendiri yang sudah ada dalilnya. Dibantah dengan cara apa? Dibantah misalnya dengan mengatakan Al-Masih muhdatsun ba'dal adam. Ba'da al-adam li'annahu khuliqa min ghairi abin, atau li'annahu khuliqa ba'dal adam gitu aja, li'annahu khuliqa ba'dal adam. Wa kullu syai' khuliqa ba'dal adam fahuwa muhdats ba'dal adam. Kira-kira paham ya? Bisa dipahami ya?
Ini kira-kira apa namanya? Naqidu da'wa atau musawilin naqid atau akhos? Muhdas ba'dal adam ini. Kan yang dibantahkan ininya nih. Khuliqa min ghairi abin. Hah? Wa kullu man khuliqa min ghairi abin fa huwa ilah. Segala yang diciptakan tanpa ayah maka dia Tuhan. Terus dibantah al-masih muhdas ba'dal adam. Ini apa kira-kira hubungannya? Keterkaitannya? Naqid atau musawilin naqid atau akhos minan naqid? Musawi. Karena dia mengatakan segala yang diciptakan tanpa ayah adalah Tuhan. Harusnya kan naqidnya kan setiap yang diciptakan tanpa ayah bukan Tuhan, kan begitu. Tapi ini ungkapannya bukan Tuhan, tapi muhdas ba'dal adam. Lah, muhdas ba'dal adam itu sama dengan laisa fi ilah, sama dengan musawi dengan kata-kata laisa fi ilah. Apa ya? Alhamdulillah, dah. Ada menit kan? Ini cepet aja nih. Mu'aradhah enggak lama-lama. Itu bacanya apa tuh? Mana? Al-Mudda'i dakwah. Mana? Yang tengah itu. Ini. Ya, Al-Mudda'i. Jadi ini saya buat contoh aja. Jadi mudda'i ketika dia membuat dakwah, itu kan diargumenkan. Argumennya ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Nanti muqaddimah sughra ini menjadi seolah qadhiyah tersendiri. Ada menit kan? Terus bawahnya itu apa? Mana ini? Ya, bawahnya ya. Ini. Ka'annahu qadhiyah. Jadi seolah-olah ini menjadi qadhiyah, nanti bisa didalilin lagi dengan muqaddimah sughra dan kubra. Langsung kita gas aja ya. Oke. Bismillah. Nah, ini macamnya mu'aradhah yang kedua. Mau difoto dulu? Sedang itu Ustaz. Mana? Yang pembagian dua itu kan ada yang ilal muqaddimah dakwah sama ilal dakwah. Heeh. Yang sebelumnya itu Ustaz. Ini. Tatawajjah. Oh, Tatawajjah ila muqaddimati da'wah. Tatawajjah ila da'wah. Dah? Oke. Itu yang at-tartib fil wudu fardun, lalu apa tadi itu? Tartib fil wudu fardun li'anna Allah rattabahu fil Qur'an. Karena Allah menyebutkannya secara tertib dalam Quran. Nanti ini contohnya ada semua nih di kitab. Oke. Sekarang macam-macam mu'aradhah dilihat dari sisi ketika dia dibandingkan dengan atau ketika kita membandingkan antara argumennya si mudda'i atau argumennya si sa'il. Aqsamul mu'aradhah min haitsu muqaranatuhu muqaranatu dalilil mu'arid wal muqaranatu dalil al mu'arid wal mudda'i. Dilihat dari sisi kita bandingkan antara dalilnya mu'arid dan dalilnya mudda'i. Ada tiga. Ada berapa? Ada tiga. Imma mu'aradhah bil qalb, wa imma mu'aradhah bil mithal, wa imma mu'aradhah bil ghair. Wa
imma mu'aradhah bil ghair. Syuf. Apa itu mu'aradhah bil qalb? Mu'aradhah bil qalb adalah keadaan di mana dalilnya mudda'i dengan dalilnya si sa'il itu sama dari sisi surah dan maddah. Sama dari siapa? Surah dan maddah. Ittihadu. Ittihadu. Dalilai dalil mudda'i wasa'il gitu aja. Mudda'i wasa'il min haitsu as-surah wa al-maddah. Apa itu surah? Surah adalah syakal dan dharab dari satu qiyas. Surah adalah apa? Syakal dan dharab. Ingat kan syakal itu apa syakal? Nah, ya qiyas hamli dan qiyas syarti itu kan ada syakalnya, ada syakal awal, ada syakal tsani, ada syakal tsalits, ada syakal rabi'. Syakal awal itu kapan? Syakal awal itu ketika haddul ausat. Syakal awal itu ketika haddul ausat berada di mahmul ketika mahmulnya sughra, kemudian berada di maudhu'nya kubra. Al-alam mutaghayyir al-alam hadis li'annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Kan begitu. Nah, itu syakal. Kalau dharab itu apa dharab? Kulli juz'inya itu loh. Nah, apakah ini qadhiyah ini kulliyah kulli mujabah atau kulli salibah atau apa gitu. Itu dharabnya tuh. Nah, kan ada berapa dharab itu kemarin kita buat tuh di awal-awal itu. Ada banyak kan dharabnya kan? Tapi tidak semuanya muntij. Ya, yang muntij hanya berapa saja? Nah, yang muni syarat aja, ada syarat-syaratnya. Nah, itu. Dari sisi syakal dan dharab sama persis, enggak ada bedanya. Dari sisi maddah, apa itu maddah? Maddah itu had ausat. Al-had ausat. Had ausatnya pun sama. Lah terus kalau sama kok natijahnya beda? Had kubronya beda. Waqtalafa fi al-had al-kubro atau had akbar. Had akbar. Contoh, misal mudda'i mengatakan al-mudda'i mengatakan ru'yatullahi jaizah. Jaizah. Melihat Allah itu boleh atau bisa, mungkin gitu aja. Ru'yatullahi mungkinah. Nah, di sini kita pakai yang mamnu dulu aja lah ya. Ini kita pakai dalilnya orang Mu'tazilah dulu. Ini Mu'tazilah kan bilang nggak bisa melihat Allah. Ru'yatullahi mamnu'ah. Nggak bisa melihat Allah nanti di akhirat. Kenapa? Li'annahu manfiyatun fi kitabillah. Atau li'annaha manfiyatun fi kitabillah. Ya kan? Di Quran itu gimana coba? La tudrikuhu al-absar. Allah tidak bisa digapai oleh absar, penglihatan. Jadi Allah itu nggak bisa dilihat. Mau di dunia mau di akhirat sama aja. Ru'yatullahi mamnu'ah li'annaha manfiyatun fi kitabillah. Wa kullu syai' mamnu'ah fi kitabillah fahuwa mamnu'ah. Wa kullu syai' manfiyah fi kitabillah fahuwa mamnu'ah. Wa kullu manfiyatin fi kitabillah fahuwa mamnu'ah. Dijawablah sama si Sa'il nih. Saya menjawab ru'yatullahi jaizah. Ru'yatullahi jaizah li'annaha manfiyatun fi kitabillah. Fi kitabillah. Wa kullu manfiyin fi kitabillah fahuwa jaizah. Syuf. Perhatikan coba. Ini natijahnya. Natijahnya si mudda'i mengatakan melihat Allah tidak bisa. Natijahnya si Sa'il mengatakan melihat Allah bisa. Dalilnya apa? Dalilnya sama. Syuf. Dari sisi pertama, dari sisi had ausatnya dulu deh. Li'annaha manfiyatun fi kitabillah. Ini juga sama, li'annaha manfiyatun fi kitabillah. Wa kullu manfiyin fi kitabillah. Ini juga wa kullu manfiyatin fi kitabillah. Sama had ausatnya. Yang beda apa yang beda? Yang beda itu kubronya. Yang satu mengatakan wa kullu manfiyin fi kitabillah fahuwa jaiz. Yang ini mengatakan wa kullu manfiyin fi kitabillah fahuwa mamnu. Secara dhorob sama nggak? Misalnya, surahnya. Ini syakal berapa nih?
ru'yatullahi mamnu'ah li'annaha manfiyatun fi kitabillah. Wa kullu manfiin fi kitabillah fa huwa mamnu'ah. Ini maudhu, ini mahmul, ini maudhu, ini mahmul. Ya, ini syakal awal. Hadul ausatnya apa? Hadul ausatnya manfiyah fi kitabillah. Dan di sughra dia terletak di mahmul. Kan ini maudhu'nya li'annaha. Hukumnya mahmulnya adalah manfiyah fi kitabillah. Terus ini wa kullu manfiyah fi kitabillah fa huwa lah, itu kan berarti dia ketika di kubro dia terletak di maudhu. Berarti ini syakal awal. Dorobnya juga sama. Sehingga ini disebut mu'aradhah bil qalb. Jadi mu'aradhah bil qalb itu gampangnya gini. Si sa'il mendatangkan klaim yang melawan klaimnya mudda'i tapi dengan dalilnya mudda'i itu sendiri. Kita ambil dalilnya mudda'i itu, kemudian kita gunakan dalil itu justru sebagai bumerang. Nah, kita jadikan dalilnya mudda'i itu sebagai bumerang. Pertanyaannya sekarang, kok bisa dalil yang sama dengan maddah dan surah yang sama, kok bisa menghasilkan argumen yang berbeda, natijah yang berbeda? Ini mustahil harusnya ini. Karena ini berarti terjadi apa? Kan ta'arud ini, ru'yatullah mamnu'ah dengan ru'yatullah jaizah, ini kan ta'arud. Tapi dalilnya sama, bagaimana bisa satu dalil menghasilkan dua natijah yang saling ta'arud? Ini mustahil. Maka jawabannya yang perlu kita tahu adalah di sini ada perbedaan mulahadhah. Fihi ikhtilaf fi al-mulahidh. Ada perbedaan mulahadhah. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya gini, cara pikirnya Mu'tazilah itu tekstual. Jadi bahwa, ini karena sama Allah dinyatakan dalam Al-Quran la tudrikul absar, nggak bisa Allah itu dipandang oleh mata, ya berarti artinya apa? Nggak bisa, nanti di akhirat nggak bisa dilihat. Tapi justru nalarnya Asy'ariyah atau Ahlussunnah mengatakan justru karena dia itu dinafikan di dalam Quran, itu menunjukkan jaiz yakni mungkin akal, secara akal mungkin. Kok bisa begitu? Karena nalarnya Asy'ariyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kalau dia itu mustahil akli, maka nggak mungkin dilarang sama Quran. Karena sudah mustahil. Tahu nggak maksudnya? Segala ya. Itu sebenarnya pembahasan ilmu kalam itu. Tapi harusnya paham lah. Jadi ya itu tadi. Dalilnya adalah kalau emang dia itu sudah mustahil akli, ngapain dilarang sama Allah? Lo sudah mustahil akli. Bahwa ternyata ada larangan, itu berarti menunjukkan sebenarnya nggak mustahil akli, jaiz akli. Lah terus kenapa kok dilarang? Baru nanti dibahas. Oh, bukan dilarang. Dikatakan la tudrikul absar itu ketika di dunia, atau la tudrikul absar itu hanya untuk orang-orang kafir saja. Jadi Allah tidak bisa dilihat sama orang kafir, tapi kalau orang mukmin bisa. Jadi gitu. Pada dasarnya. Karena nanti dikuatkan dengan argumen lain yang mengatakan bahwa wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada dalil yang lain, sehingga dalil ini perlu kita itulah kira-kira. Perlu kita takwil. Allahu Akbar. Kemudian mu'aradhah bil mithal. Kalau bil mithal itu ittihadnya hanya fi surah saja, tapi fil maddah beda. Ittihadud dalil fi as-surah la al-maddah. Ini saya langsung tulis gini aja ya. Karena kalian harusnya tahu ad-dalil di sini alnya itu al lil ahdi. Berarti kembali ke sini. Karena lil ahdi kembali ke sini berarti harusnya paham dalil di sini maksudnya dalil mudda'i dan sa'il. Jadi nggak perlu saya tulis panjang-panjang. Oke. Jadi hanya sama dari sisi surahnya saja, syakal dan dorobnya saja, tapi madahnya berbeda. Contohnya apa contohnya? Contohnya misalnya si mudda'i mengatakan al-mudda'i mengatakan al-alam hadits li'annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadits. Ini secara dhorob dan syakal awal kan jelas. Nah, secara dhorob dia apa? Mujabah kulli, ketemu mujabah kulli. Oke, selesai. Sekarang si sa'il mendatangkan secara surah atau syakal dan dhorob sama, tapi nanti madahnya berbeda. Dia mengatakan al-alam hadits. Untuk al-alam qadim, ini kan sudah hadis ya, berarti kita datangkan yang qadim. Al-alam qadim. Kenapa?
li'annahu atharun lil qadim wa kullu atharin lil qadim fahuwa qadim. Falasifah ini. Alam semesta itu athar daripada apa? Zat Allah yang qadim. Karena dia athar dari yang qadim, ya harusnya dia qadim juga. Ini kita jangan, berarti benar dong? Enggak ya? Kita jangan terjebak di situ. Enggak, kita sedang memberi contoh bahwa yang mau kita bahas itu contoh mu'aradhah bil mithlin loh. Secara secara syakal dan dhorab itu sama, tapi madahnya berbeda, ya kan? Sama-sama syakal awal, mujabah kulli semua. Tapi secara madahnya beda. Madahnya di sini pakai dalil mutaghayyir, dalil taghayyur, dalil perubahan alam. Di sini pakai dalil atharun lil qadim. Jadi secara madah beda, tapi secara syakal surah itu sama. Terakhir, mu'aradhah bil ghair. Mu'aradhah bil ghair. Nah, mu'aradhah bil ghair ini mu'aradhah bil ghair ini ada dua macam. Imma nanti dia itu berbeda fis surah wal maddah ma'an, atau sama dari sisi maddah dan beda dari sisi surah. Nah, ikhtalafa fi al-maddati was-surati ma'an, atau dia ittahada fil maddah wa ikhtalafa fis surah. Ikhtalafa fis surah. Oke. Kita buat contoh yang ikhtilaf fil maddah was surah aja dulu. Itu agak panjang itu. Anu aja yang ittahada fil maddah wa ikhtalafa fis surah dulu aja. Coba. Mirip-mirip nanti dalilnya. Di sini dikatakan bahwa asy-syafa'atu mamnu'ah. Ini orang Wahabi kan? Asy-syafa'atu mamnu'ah. Li'anna Allah qala ma lidh-dhalimina min nasir. Ya kan? Ada nggak ayatnya? Ada dong, masa nggak ada? Ada. Ma lidh-dhalimina min nasir. Masa aku ngarang ayat Quran dewe. Li'anna Allah qala ma lidh-dhalimina min ila akhir nasir. Wa kullu syai' hadza sya'nuh fahuwa mamnu'ah. Dah, segala yang dinyatakan Allah demikian maka itu nggak mungkin terjadi. Maksudnya apa toh? Kok bisa istidlalnya begini? Jadi kan itu ayat itu bicara malidh-dhalimina min nasir. Orang-orang zalim itu nanti di akhirat nggak ada yang bisa nolong, udah. Nah, kalau ada konsep syafaat, seolah-olah syafaat itu bisa mensyafaati orang zalim. Kan begitu loh. Nabi kan bersabda gimana coba Nabi? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu nanti aku tujukan kepada pendosa-pendosa besar di kalangan umatku. Berarti kan ada kesan seolah-olah orang zalimnya kayak apa, mesti nanti dapat syafaat Nabi. Padahal Allah sendiri berfirman malidh-dhalimina min nasir. Sehingga orang Wahabi bilang enggak bisa. Yang namanya orang zalim enggak mungkin dapat syafaat. Dah, selesai titik kan. Nah, kita datangkanlah bantahannya. As-Sa'il mengatakan asy-syafa'atu jaizah. Syafaat itu bisa aja. Jaizah. Kenapa? Li'annaha law kanat ghairu jaizah lama kanat manfiyah fil Qur'an. Jadi mirip-mirip. Jaizah lama kanat manfiyah fi kitabillah. Wa kullu syai' hadza sya'nuh fahuwa jaizah. Nah, dibantah bahwa ya enggak, yang namanya sesuatu karena dilarang oleh Allah dalam bukan dilarang, dinafikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, itu tandanya memang berarti ada yang dapat syafaat, ada yang enggak dapat syafaat. Larangan itu bukan menandakan bahwa syafaat itu enggak ada sama sekali. Justru ayat ini menunjukkan bahwa memang nanti ada yang enggak dapat syafaat. Tapi bukan menafikan syafaat, aslus syafaat tidak dinafikan. Bahwa ada nanti syafaat itu ada. Hanya saja tidak semua dapat syafaat. Kira-kira begitu. Nah,
Sekarang coba kita analisa dari sininya. Ittahada fil maddah. Maddahnya sama enggak? Sama maddahnya. Apa maddahnya? Li'anna Allah qala malidh dhalimina min nasir. Karena Allah katakan demikian, segala yang dinyatakan Allah demikian, maka kita juga sama. Li'annaha law kanat ghairu jaizah lama kanat lama qala Allah taala. Ini harusnya lama qala Allah taala biar sama maddahnya, sorry. Lama qala Allah taala malidh dhalimina min nasir. Lama qala Allahu ma lidh-dhalimina min nasir. Oke, dah. Secara maddah sama, tapi secara maddah sama, tapi secara surah beda. Bedanya apa? Kalau yang si mudda'i ini dia pakai syakal berapa? Dia pakai apa? Dia pakai qadhiyah hamliyah atau qadhiyah syartiyah? Hamliyah kan? Hamliyah. Kalau si Sa'il pakai qadhiyah apa? Syartiyah. Syartiyah. Lau kanat kada fakana kada. Lakinnahu laisa bi kada. Nah, gitu. Pakai qadhiyah syartiyah. Tapi maddahnya sama, isi materinya sama. Paham ya? Allah. Nah, sekarang yang terakhir. Berbeda itu maddahnya sama dalam memiliki makna yang sama gitu. Materi yang dijadikan sebagai argumen itu sama. Dah, gampangnya maddah itu materi. Atau hadul ausat, wes kalau pengen lebih ini lagi, lebih formal lagi, maddah yang dimaksud adalah hadul ausat. Kamu cek aja hadul ausatnya. Hadul ausatnya sama-sama pakai firman Allah malidh dhalimina min nasir. Oke. Sekarang kita ke yang terakhir, yaitu ikhtalafa fil maddati was surati ma'an. Contohnya apa? Contohnya misalnya si mudda'i mengatakan an-niyah fardun fit thaharah. An-niyah fardun fi at-taharah. Niat itu fardu di dalam taharah. Ini mazhab siapa nih? Mazhab Syafi'i. Niat itu fardu ketika di dalam taharah. Alasannya kenapa? Li'annaha matlubatun fi kulli amalin. Karena niat itu apa? Dituntut dilakukan di setiap amal. Li'annaha matlubatun fi kulli amalin. Wa kullu intinya wa kullu syai'in hadza sya'nu fahuwa apa? Fardun. Fahuwa fardun fit thaharah. Faniyah fardun fit thaharah. Ini kira-kira ini coba lihat. Niat itu fardu di dalam berwudu atau thaharah. Kenapa alasannya? Alasannya karena yang namanya niat itu apa? Dituntut untuk setiap amal. Hadis Nabi mengatakan apa? Innamal a'malu bin niat. Amal itu sah kalau ada niatnya. Berarti kan semua amal kan? Lah thaharah termasuk amal enggak? Ya. Termasuk amal. Maka harusnya thaharah juga masuk di dalam niat, juga wajib di dalam thaharah. Oke. Dalilnya pakai ini, matlubah fi kulli amalin. Maddahnya, surahnya apa surahnya? Dia pakai apa surahnya? Qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah. Syakal berapa nih? Syakal 1. Li'annaha matlubatun fi kitabillah wa kullu syai' matlubah fi kitabillah fahuwa fardun. Oke, dah. Kemudian si Sa'il mengatakan apa? Ini Sa'il. Si Sa'il mengatakan lau kana niyatu fardhon fit taharah lama jaza tarkuha fi izalatin najasah. Fardhon fit taharah lama jaza tarkuha fi izalati an-najasah, lakinnahu jaza tarkuha fi izalati an-najasah ijma'an. Fahuwa laisa bifardin. Fahuwa laisa bifardin. Syuf. Sa'il mengatakan apa? Loh, enggak. Kalau niat itu wajib di dalam toharoh, maka harusnya tidak boleh ditinggalkan ketika hendak menghilangkan najis. Sekarang saya tanya, menghilangkan najis wajib niat enggak? Misal nih, di baju ente ada najis, atau di tubuh ente ada kena najis, terus ente mau menghilangkan najis itu, wajib niat enggak? Nawaitu izalatan najasah fardhon lillahi ta'ala. Wajib? Enggak wajib. Ijma' ulama ijma' bahwa menghilangkan
najis, hatta itu walaupun najis mughaladzah, Anda dijilat anjing misalnya, dalam madzhab Syafi'i kan najis mughaladzah. Maka wajib dicuci sebanyak 7 kali apa? 7 kali basuhan, salah satunya dengan apa? Dengan debu. Itu pun nggak wajib apa? Niat. Ijma. Padahal sama-sama ibadah, amal, ini sama-sama amal. Maka harusnya dia nggak fardu juga. Ini dalilnya madzhab Hanafi ini. Dalilnya madzhab Hanafi. Oke, coba perhatikan coba. Secara surah beda nggak secara surah? Jelas beda. Ini qadhiyah hamliyah, ini qadhiyah syartiyah. Satu. Terus secara maddah beda nggak? Beda juga. Ini pakai dalil matlubatun fi kulli amalin. Ini pakai dalil apa? Karena dia tidak diperintahkan, ternyata dia tidak diperintahkan dalam izalatun najasah secara ijma. Dalilnya beda. Jadi secara surah beda, secara maddah berbeda. Dan rata-rata perdebatan itu sering pakai mu'aradhah jenis ini. Rata-rata. Kalau kalian lihat, semua perdebatan mesti si mudda'i ngomong apa, dalilnya apa, si sa'il nanti mu'aradhah bantah menggunakan dalil yang lain. Nah, karena paling gampang ini. Jadi kita nggak perlu capek-capek mikir dalilnya mu'arid. Mudda'i, nggak perlu capek-capek mikir dalil mudda'i. Saya punya dalil sendiri nih, dalil saya. Nah, tapi ini biasanya bikin diskusi jadi lama. Paling gampang itu al-man'u. Paling enak itu al-man'u. Udah, man'u terus sampai apa ya? Nah, terakhir gimana cara jawabnya? Cara jawab ketika kita menjadi mudda'i dan ternyata klaim kita itu dibantah, gimana cara jawabnya? Al-jawab anil mu'aradhah. Al-jawab minal mu'aradhah. Pertama kita bisa melakukan al-man'u, udah selesai. Di man'u aja kan? Tinggal di man'u aja kan? Dalilnya si sa'il. Imma kamu meman'u sughronya, sughrot dalil, sughrol mu'arid kan begitu. Mu'arid itu si sa'il ya. Kamu man'u kubronya, kubrol mu'arid. Imma kamu melakukan takribud dalil, itu seperti man'u yang kemarin itu loh. Kalau ada takribud dalilnya ya kamu man'u takribud dalilnya. Imma yang terakhir kamu melakukan apa? Syurutul intaj. Man'u syurutul intaj. Nah, ini semua sudah saya jelaskan kemarin. Bisa al-man'u menggunakan 4 model ini. Atau yang kedua, tahrirul murad. Tahrir al-murad. Jadi kamu anggap misalnya kamu yang mengatakan, misal kamu mengatakan ru'yatullah jaizah li anna man fi kitabillah kullu fi kitabillah fa huwa jaizah. Terus dibantah sama mudda'i, ru'yatullah enggak mamnu'ah karena dia man fi kitabillah, segala yang man fi kitabillah fa huwa jaizah. Kamu tahrirul murad. Oh, maksud saya man fi kitabillah itu begini loh. Tidak seperti yang kamu pahami loh. Nah, gitu, itu tahrirul murad. Bisa juga binaqad. Tapi naqad besok aja. Nah, karena kita belum masuk ke naqad. Bisa pakai naqad nanti. Yang terakhir bisa taghyirud dalil. Taghyir ad-dalil. Apa itu taghyir dalil? Taghyir dalil adalah yuthbitu al-mu'allil da'wahu bidalilin akhar ghairud dalil alladhi awrada as-sa'il. Ghairud dalil alladhi awrada as-sa'il bihaitsu yakunu dalil ats-tsani aqwa min ad-dalil al-awwal. Dalil ats-tsani aqwa minal awal. Kamu memang merubah dalil. Ketika dalil kamu dimu'aradhah oleh mu'arid atau oleh sa'il, maka kamu bisa mengganti dalil kamu dengan dalil lain karena dalil kamu ini sudah dibantah oleh si sa'il. Misalnya contohnya kita pakai ini al-alam hadis. Li'annahu mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis. Kita pakai itu kan. Si sa'il jawab, enggak, al-alam qadim li'annahu atharun qadim wa kullu atharun qadim fa huwa qadim. Maka karena ini sudah dibantah oleh si
si mu'arid, maka kita datangkan dalil lain. Al-alam hadis li'annahu misalnya atharun lil qadim wa kullu athar fahuwa hadis. Paham enggak? Jadi setelah Sa'il mengatakan al-alam qadim li'annahu atharul qadim wa kullu atharul qadim fahuwa qadim, kita akan kolab dalilnya. Nah, kita akan kolab dalilnya si Sa'il ini dengan mengatakan apa? Al-alam hadis li'annahu qadim li'annahu atharun lil qadim wa kullu athar lil qadim fahuwa qadim. Hah? Hadis Mas. Fahuwa hadis. Astagfirullah. Malah jadi fahuwa hadis. Jadi kita melakukan kolab pada dalilnya si siapa nih? Si Sa'il. Nah, tapi ini kan sudah taghyir dalil kan namanya. Jadi awalnya kita menggunakan dalil taghyir, terus kita sekarang dalilnya menggunakan dalil atharul qadim, qolaban hasil qolab dari apa? Dalilnya si Sa'il. Nah, barangkali kenapa kok kita perlu ganti dalil? Barangkali dalil ini lebih kuat untuk membantah si Sa'il karena dalil ini menghujam langsung kepada Sa'il. Kita ambil dalilnya Sa'il secara utuh, justru kita jadikan sebagai bumerang, misalnya begitu. Barangkali lebih kuat. Sehingga kadang dibutuhkan taghyirud dalil. Mafhum ya? Ada yang ditanyakan? Itu apa tadi? Itu yakunu. Bihaitsu yakunu dalil ats-tsani aqwa minad dalilil awal. Oke, sekarang kita baca kitabnya. Halaman Mu'aradhah, langsung awal bab Mu'aradhah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-faslur rabi' fil mu'aradhah. Ma'naha mithaluha aqsamuha ajwabatul mu'allil anha. Ma'na al-mu'aradhah. Al-mu'aradhah fil lughah al-muqabalah ala sabilil mumana'ah. Jadi secara lughah memang mu'aradhah itu ya muqabalah ala sabilil mumana'ah. Wa hiya fi istilahi ahli hadzal fan. Tapi menurut secara istilahi yang namanya mu'aradhah itu apa? Ibtalus sa'il matta'ahul mu'allil wastadalla alaih. Si Sa'il mengibtal klaim atau dakwanya si mu'allil wastadalla alaih plus menghadirkan dalil. Enggak cuma di man'u saja, enggak cuma dibatalkan saja, tapi juga diberi dalil. Dengan cara apa? Bi itsbatihi naqidh hadzal mudda'a aw ma yusawi lin naqid awil akhas minan naqid awil akhas min naqidihi. Ya kan? Jadi memang nanti ya hanya 3 saja yang bisa bermanfaat bagi si Sa'il ini, enggak bisa a'am mutlaqan, nggak bisa amin wajhin, nggak bisa, atau tabayun juga nggak bisa, harus naqidud da'wah atau musawilin naqid atau akhas minan naqid. Mithalul mu'aradhah, contoh mu'aradhah. Qala al-mu'allil awalan al-alam hadis. Mu'allil pertama-tama misal mengatakan al-alam hadis fa hadhihi da'wah, ini dakwah. Wa qala ma'a dzalik li anna al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Terus dia katakan bahwa alam itu mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis. Fa hadha dalilun 'ala ad-da'wah qad nasabahu al-mu'allil li itsbati da'wahu. Ini adalah dalil dari klaimnya si mudda'i, di mana dia telah memberi, si mu'allil atau mudda'i telah memberi apa? Setelah mengitsbat, menguatkan, mengokohkan dakwanya dengan dalil tersebut. Faja'a Sa'il wa qala, maka Sa'il mengatakan al-alam ghairu hadis, alam itu tidak hadis. Au qala, berarti ini Mu'tazilahnya. Au qala al-alam qadim li anna al-alam atharun wa sunnatun lil qadim. Syuf, kenapa harus au qala? Kenapa au qala? Ja'a Sa'il wa qala al-alam ghairu hadis au qala al-alam qadim. Untuk memberi contoh bahwa yang ghairu hadis itu naqidul mudda'a atau naqidud da'wah. Ya kan? Kan dakwanya al-alam hadis. Berarti naqidnya apa? Al-alam ghairu hadis. Al-alam qadim itu apa? Musawilin naqid. Ini musawilin naqidnya. Li'anna al-alam atharun wa sunnatun lil qadim. Karena alam itu athar atau sunnah buatan dari qadim. Wa kullu ma kana atharan wa sunnatan lil qadim fa huwa ghairu hadis. Segala yang itu adalah buatan
zat yang qadim, maka ya harusnya dia ghairu hadis, enggak hadis. Au fa huwa qadim, atau dia qadim. Wa anta tara annahu qad abtala da'wal mu'allil allati istadalla alaih. Kamu bisa melihat bahwa si sa'il telah membatalkan, mengibtol dakwanya si mu'allil dengan menggunakan dalil. Wa salaka li hadzal ibtal tariqal istidlal ala naqidid da'wa allati ta'ahal mu'allil aw al-musawi li naqidiha. Dan ketika dia mengibtol, dia menggunakan salah satu dari dua cara, imma naqidud da'wa atau musawilin lin naqid. Darurata annahu idza thabata ahadan naqidain, karena ini merupakan satu kepastian bahwa jika salah satu dari dua naqid itu telah sabit, telah dibuktikan benar, lam yajuz ayyat butal akhar, enggak mungkin yang lain itu benar. Li'anna thubutahu yastalzim istima'an naqidain wa huwa muhal, karena kalau sampai dua-duanya benar, ya mustahil karena terjadi istima'un naqidain. Dua hal yang tanakut itu tidak mungkin terjadi. Inilah alasan kenapa kok selalu pakai naqid au musawilin naqid au akhas minan naqid. Karena ketika kita mendatangkan yang naqid, maka yang harus benar salah satunya. Enggak mungkin benar dua-duanya. Harus benar salah satunya. Sekarang aqsamul mu'aradah, macam-macam mu'aradah. Thumma innal mu'aradah tanqasim min haitsu ma tuwajjahu ilaihi ila qismain. Nah, mu'aradah dilihat dari sisi diarahkan kepada apa nih mu'aradahnya nih. Dibagi menjadi dua. Al awwal ma yusammal mu'aradah fid dalil, wa tsani yusammal mu'aradah fil illah. Fid dalil apa tadi? Saya sebut sebagai apa? Fid dalil. Fit da'wa. Yang fil illah saya sebut sebagai apa? Muqaddimatid da'wa. Ya, kan sama aja kan? Fit da'wa nama lainnya fit dalil atau fil hukum sama aja. Wa tanqasim min haitsu muqaranat dalil al mu'arid bi dalil mu'allil ila thalathati aqsam. Lah kalau dilihat dari muqaranah dalilnya mu'arid dengan dalilnya si mu'allil itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi tiga. Ada al-awwal al-mu'aradah ala sabilil qalab, mu'aradah bil qalab. Atsani al-mu'aradah bil mithl, yang ketiga al-mu'aradah apa? Bil ghair. Wa kullu hadhil anwa' ats-tsalatsah yakunu mu'aradatan fid dalil wa yakunu mu'aradatan fil illah. Nah, jadi ya ini, tiga dalil ini nih, tiga aqsam mu'aradah ini, bil qalab, bil mithl dan bil ghair, itu nanti tiga-tiganya bisa kamu masukkan ke dalam mu'aradah fid da'wa atau mu'aradah fi muqaddimati ad-da'wa. Atau mu'aradah fid dalil atau mu'aradah fil illah kalau pakai bahasanya beliau. Tapi nanti beliau juga bilang bahwa nama lainnya adalah begini gitu. Allah, kemudian wa kullu hadhil anwa' ats-tsalatsah yakunu mu'aradan fid dalil wa yakunu mu'aradan fil illah fal aqsam sittatun tafsilan. Kalau diperinci totalnya berapa berarti? 6. Wa sayattadhihu laka dzalika fi ma yali minal kalam, dan akan semakin jelas apa yang telah kita jelaskan, terangkan ini, kita katakan ini. Khud mathalan. Coba jadikan sebagai contoh qabla syuru' fi tamyizi hadhil aqsam. Sebelum kamu memilah-milah perbedaan macam-macam ini, coba lihatlah contoh ini. Naj'aluhu laka nibrasan yudhi'u laka ma khafiya 'alaik. Nah, kita jadikan contoh ini sebagai lampu atau sebagai pelita yang akan menerangi apa yang masih samar bagimu. Intinya ini akan lebih menjelaskan gitu. Qala al-mu'allil awalan, mula-mula mu'allil mengatakan al-alam hadis, alam itu hadis. Fa hadhi da'wa, ini dakwah jelas klaim. Wa qala ma'a dzalik, terus habis itu dia juga mengatakan li annahu mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis. Dalilnya apa? Dalilnya karena alam mutaghayyir, sekarang mutaghayyir itu hadis. Fa hadza dalilun ala hadhihi da'wa. Ini adalah dalil atas dakwanya si mu'allil. Wa hadza dalil mustamilun ala muqaddimatain wa kullu wahidatin minhuma fi dzatiha da'wa. Nah ini, setiap dalil itu berisi dua muqaddimah, dan masing-masing dari muqaddimah itu pada dasarnya, pada zatnya itu menjadi dakwah tersendiri. Ya kan, menjadi dakwah tersendiri. Falau qala al-mu'allil, misalnya mu'allil mengatakan ma'akul lima taqaddam, setelah semua itu mu'allil mengatakan li'annal alam la yakhlu 'anil harakah wa kullu ma la yakhlu 'anil harakah fa huwa mutaghayyir. Dalilnya apa? Alam itu ya mesti bergerak, segala yang pasti bergerak itu berarti mutaghayyir. Berarti dia apa coba? Faqat aqama dalilan 'alal muqaddimah al-ula. Berarti dia memberi dalil pada muqaddimah ula. Muqaddimah ulanya mana? Li'anal alam mutaghayyir. Nah, li'anal alam mutaghayyir ini diberi dalil. Apa dalil mutaghayyir? Apa dalil kalau alam itu mutaghayyir? Ya karena alam itu la yakhlu minal harakah. Alam itu kan senantiasa bergerak, senantiasa berubah-ubah. Segala yang senantiasa berubah-ubah itu ya berarti mutaghayyir. Faqad aqama dalilan 'alal muqaddimah al-ula as-sughra, yakni allati istamalaha fi istidlalihi 'ala da'wahu al-asliyah. Nah, dia memberi dalil atas muqaddimah sughranya yang dia gunakan untuk beristidlal atas dakwah asalnya. Dakwah asalnya kan al-alam hadis. Wa hiya fi mithalina fi qaulil mu'allil al-alam hadis. Nah, ini. Dia dakwah aslinya kan
sebagaimana di contoh kita, ya contoh yang barusan kita Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Contoh yang barusan kita sebutkan kan al-alam hadis, fi qaul mu'allil al-alam hadis. Falau amita sa'il ila ta'wal mu'allil al-asliyah hadhihi fa abtalaha bi iqamati dalilin yuntiju naqidaha awil musawi li naqidiha awil akhas min naqidiha sumiyat hadhi mu'aradatan fit dalil aw mu'aradan fil mudda'a aw mu'aradan fil hukum. Nah, ini beliau pakai beberapa istilah. Kalau dalam contoh ini si sa'il membantah dakwanya si mu'allil yang asli, yaitu yang dibantah itu al-alam hadis, bukan al-alam mutaghayyirnya. Bukan di alam mutaghayyir, tapi yang dibantah itu al-alam hadis. Berarti ini nanti disebut apa? Mu'aradah fit dalil, atau mu'aradah fil mudda'a, atau mu'aradah fil hukum. Nah, dengan cara dia mendatangkan dalil yang menghasilkan naqidud dakwah atau musawir naqid atau akhas minan naqid. Wa idza amida sa'il ila al-muqaddimah al-ula fi dalil ta'wal asliyah wa yahuna qaul al-alam hadis wa qad aqama al-mu'allil ala sihhati dalan kama ra'ait. Nakuru. Nah, ini ya. Karena kenapa kok disebut mu'aradhah fid dalil atau mu'aradhah fil mudda'a atau mu'aradhah fil hukum? Karena si sa'il itu memang menyengaja untuk membantah muqaddimah dalil dakwah yang asli, yaitu maksudnya dalil dakwah itu gini ya. Jadi ini lah ya, kata-kata al-alam hadis itu dalil atau dakwah? Dakwah kan? Dakwah kan? Kenapa di sini dikatakan fi dalilid dakwah? Wa yahauna qaulul mu'allil. Jadi begini. Ini, aduh udah saya hapus lagi kan tadi. Jadi yang namanya dakwah itu terkadangan juga disebut sebagai dalil. Kenapa disebut sebagai dalil? Karena dia adalah sesuatu, karena dia disebut dalil karena dia hasil natijah dari satu dalil. Alasannya karena itu. Jadi ini namanya tasmiyatu syai' bi sababi atau bi illatihi. Kan dakwah itu kan ma'lul kan? Ma'lul itu akibat. Akibat yang terhasil dari sebab. Jadi sebab ada ilat ma'lul. Ilat itu sebab, ma'lul itu yang akibatnya. Muqaddimah pertama, muqaddimah kedua itu ilat bagi munculnya si ma'lul, yaitu natijah. Karena kalau nggak ada ilat ini, maka natijahnya nggak ada. Aywa, itlaqul musabab ala sabab. Itu namanya majaz. Bisa disebut begitu juga bisa. Nah, wa yana qaulul mu'allil al-alam hadis. Wa qad aqama al-mu'allil ala sihhatihi dalilun kama ra'ait. Nah, di sini si mu'allil untuk menunjukkan keabsahan dalilnya itu telah memberi dalil. Naqulu law amida sa'ilu ila hadhihi da'wa fa aqama dalilan yuntiju naqidaha aw ma yusawi naqidul ya mu'aradhah fil illah, betul. Kalau misalnya sa'il menyengaja membantah dakwah tersebut, kemudian dia memberi dalil yang mana dalil itu nanti menghasilkan naqid dari dakwah tersebut atau musawinya atau akhas minan naqid, maka ini disebut mu'aradhah fil illah. Au mu'aradhatan fi muqaddimah, syuf. Au mu'aradhatan fil muqaddimah. Jadi fil illah yakni fil muqaddimah. Wa rubbama sumiyat munaqadhatan ala sabilil mu'aradhah. Nah, kadangkala juga disebut munaqadhah ala sabilil mu'aradhah. Fa hadza taqsimul mu'aradhah bin nazar ila ma tuwajjahu ilaihi. Ini adalah taksim dari mu'aradhah, dilihat dari sisi mu'aradhah kamu itu diarahkan kemana? Apakah ke muqaddimah atau ke dakwanya? Wa qad ra'aita annaha idza wujjiyat ila da'wal mudallal alaihi, kalau diarahkan kepada dakwah yang ada dalilnya, fahiya al mu'aradhah fi dalil. Itu namanya mu'aradhah fi dalil, kan? Jadi mu'aradhah fi dalil malahan padahal diarahkan kepada dakwah, tapi namanya mu'aradhah fi dalil. Wa in wujjihat ila ihda muqaddimati dalil dakwal asiyah fayal mu'aradhah fil illah. Kalau diarahkan kepada salah satu dari muqaddimah dakwah, itu justru disebut sebagai muqaddimah mu'aradhah fil illah. Jadi emang yaitu ini tasmiyah aja, penamaan aja. Banyak istilah. Iya, kebanyakan istilah. Makanya saya tadi di awal udah pakai yang ini aja, pakai yang gampang aja. Nah, baru nanti di bawahnya dikasih catatan, ada penamaan lainnya gitu. Allahu akbar. Wa yajibu alla yafutaka annaha la tuwajjahu ila ihda muqaddimati dalil illa idza kanat hadhi qad istadalla kalau dimajulkan ustudillah, ya betul, ustudillah dimajulkan. Qad istudilla 'alaiha. Li'annahu idza lam yustadallu 'alaiha lam yustadalla.
idza lam yustadalla 'alaiha la tuwajjahu ilaiha illa al-mana' wa tu'addu mu'aradatuha hina idzin ghasban, bukan ghadban, ghasban. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa beliau itu tidak mengakui adanya mu'aradah takdiriyah, karena kata beliau kalau sampai belum ada dalilnya nggak boleh di mu'aradah. Hanya boleh di man'u saja. Hanya boleh di man'u saja. Nah, walaupun itu mukhalafah fit tahqiq atau kama qala Syekh Mustafa Abdul Nabi. Kata beliau yang tahqiq boleh. Mu'aradah takdiriyah itu boleh. Allah, dan itu yang tahqiq. Wa kullu naw'in min naw'il mu'aradah as-sabiqaini yanqasimu ila thalathati aqsam. Setiap nau' dari dua nau' mu'aradah ini, yaitu apa? Mu'aradah fil illah atau mu'aradah fil dalil, itu terbagi menjadi tiga. Lianna dalil mu'arid, karena dalilnya mu'arid itu imma ayyatahida ma'a dalil mu'allil fil maddah wa surah wa yashtariku ma'u aidan fil haddil awsat wa imma yatahida dalilan fil surah laisa ghair wa imma yahtarifa fil maddah wa surah jami'an. Dan ada berapa surah nih? Ada 3 surah. Pertama apa? Mu'aradah bil qalab. Kalau bil qalab itu berarti apa? Ittihad dalilil mu'allil fil maddah wa surah. Kalau fil mithal berarti apa? Hanya pada surahnya saja, maddahnya enggak. Atau yang kedua fil ghair. Berarti kafada taqsimul mu'aradah bin nazar ila muqaranati dalil mu'arid dalil mu'allil. Syuf an-naw' al-awwal al-mu'aradah bil qalab. Wa hasiluha, ringkasnya, ayat tahidat dalilan syaklan wa darban. Secara syakal dan darab sama. Ini disebut surah. Mati hadima fil hadil awsat. Hadil awsatnya atau maddahnya juga sama. Ingkana iqtiraniyaini, kalau memang dua-duanya itu iqtirani, syakal qadiyah qadiyah hamliyah iqtiraniyah. Qadiyah, iya kan, qadiyah hamliyah iqtiraniyah. Wa yattahida wad'an wa raf'an. Nah ini. Dan secara wadha' dan rafa'nya sama. Wadha' rafa' itu maksudnya apa? Wadha' dan rafa'nya itu apa? Dalam qadiyah istisna'i itu kan istilahnya bukan bukan mujabah salibah, tapi wadhu' dan rafa'. Wadhu' rafa' itu ya sama aja, isbat. Wadhu' itu isbat, rafa' itu nafi. Nah, isbat sama nafi, wadhu' sama rafa'. Istilahnya kan itu. Muhammad. Wa yattahida wad'an wa raf'an ma'attihadima fil juz'il muqarrar in kana istisna'iyaini. Jadi kalau qadiyahnya qadiyah istisna'i, maka ya harus sama secara wadhu' dan rafa'nya. Yaitu sama dari sisi itsbat dan nafinya. Kalau qadiyah hamliyah berarti ya sama dari sisi apa? Kulli juz'inya, mujabah dan salibahnya. Mithalu dzalik ayyakul mu'allil, misalnya mu'allil mengatakan ru'yatullahi ta'ala ghairu jaizah. Ru'yatullah, melihat Allah itu enggak bisa. Lianna manfiyatun fi kitabillah, karena itu dinafikan dalam kitab Allah. Biqauli jalla sya'nuhu la tudrikul absar. Kullu syai' hadza sya'nuhu fa huwa ghairu jaiz. Fa yaqulu sa'il al-mu'arid, maka sa'il atau mu'arid mengatakan ru'yatullah jaizah, justru boleh. Lianna manfiyatun fi kitabillah, karena dia dinafikan di kitab Allah. Wa kullu syai' manfiyatun fi kitabillah fa huwa jaiz, boleh. Jadi bila qalab fa anta tara annal mu'arid qad jaa'a bi nafsi dalil mu'allil. Jadi kamu lihat bahwa si mu'arid ini mendatangkan dalilnya mu'allil, huwa dalilnya mu'allil. Wa tsbata bi naqidha ma ta'ahul mu'allil, tapi dalil yang sama itu justru menghasilkan apa? Naqidud da'wah. Faqad qalaba 'alaihi istidlaluh, maka telah dibalik itu istidlalnya itu. Cara berdalilnya itu dibalik, artinya dijadikan bumerang itu tadi. Wa yang bagi Allah yafutaka hahuna anna likulli wahidin minal mu'allil wasail mulahadatan ghairal lati lahadhaha al-akhar halal istidlal. Yang perlu kita pahami tentu saja ini pasti ada mulahadhah yang berbeda antara sail dengan apa? Antara sail dengan mu'allil. Mesti mulahadhahnya beda, enggak mungkin satu dalil yang sama menghasilkan dua hal yang berbeda yang mutanaqid, yang tanaqud, mustahil itu. Nah, mesti ada mulahadhah yang berbeda. Li'annahu law lam yakun al-amru ala hadza, kalau enggak gitu, lazima ayyakuna dalil al-wahid muthbitan li syai' wa naqidih. Bisa jadi dalil yang satu itu mengitsbat satu hal sekaligus menafikan hal yang lain, wa hadza ghairu mungkin, dan ini mustahil, enggak mungkin. Dan sudah saya jelaskan tadi sisi mulahadhahnya di mana. An-naw' atsani yang kedua, al-mu'aradah bil mithal. Mu'aradah bil mithal. Hasilu, ringkasnya, ayat tahida dalilul mu'arid ma'a dalil mu'allil fi surah. Secara surah sama dalil mu'arid dengan dalilnya si mu'allil. Wa yakhtalif andu fil maddah, tapi secara maddah beda.
Kenapa? Wa dzalika bi ayyakuna dalilani fi min syaklin wahid lakin la yatahidani fil hadil awsat la wala fi ghairihi. Jadi secara apakah dia syakal awal syakal tsani itu sama, hanya saja hadul awsatnya beda. Contohnya, mithalu dzalik ayyakula al-mu'allil al-alam qadim li'annahu atharun lil qadim wa kullu ma huwa atharun lil qadimi fa huwa qadimun. Fa yaqul mu'arid mengatakan al-alam hadis, enggak dibantah. Al-alam hadis. Li'annahu mutaghayyir kullu mutaghayyir wa kullu ma huwa mutaghayyir fa huwa hadis. Coba. Ya kan secara syakal awal kan sama-sama syakal awalnya, tapi secara haddul ausat atau maddahnya berbeda. Yang satu pakai dalil atharun lil qadim, yang satu pakai dalil mutaghayyir. Fa anta tara anna dalil al-mu'arid ishtaraka fi surah ma'a dalil mu'allil, secara surah sama saja. Li'anna jami'an min asy-syaklil awal hamli, pakai qadhiyah hamliyah syakal awal, waqtalafa fil maddah, tapi cara maddah beda. Wa dzalika wadhih, itu jelas sekali. Falamma tamathalat surat dalilain, karena memang secara surah itu sama, tamatsul, maka sumiyat mu'aradhan bil mithal, maka disebut mu'aradhah bil mithal. Jangan kamu bantah loh. Lah ini tadi yang mu'aradhah bil qalb itu juga sama, tamatsalat juga. Kenapa kok disebut bil qalb? Ya karena karena lebih munasabahnya lebih cocok bil qalb. Karena dia karena dia membalik. Argumennya sih membalik keadaan. Strike back atau apa? Apa istilahnya kalau dalam sepak bola itu? Hah? Counter attack. Nah, counter attack. Oke, an-naw' ats-tsalits yang ketiga, mu'aradhah bil ghair. Hasiluha, ringkasnya. Saya capek juga saya lama-lama ini. Minum dulu. Oke. Allahu Akbar. An-naw' ats-tsalits al-mu'aradhah bil ghair. Wa hasiluha, ringkasnya, ay an takhtalifa surata dalilil mu'arid. An takhtalifa suratu dalilil mu'arid wa suratu dalilil mu'allil. Allah bi ay yakuna dalilani min syaklaini mukhtalifaini aw naw'aini mukhtalifaini sawa'un ittahadat madat wa am lam tattahid. Jadi ada dua nih mu'aradhah bil ghair. Memang secara dalilnya mu'arid dan dalilnya si mu'allil itu beda. Dan syakalnya juga beda. Nah, syakalnya, nau'nya juga beda. Jadi kalau yang pertama hamli berarti yang kedua apa? Istisnai, dan begitu seterusnya. Sawa'un ittahada, baik nanti maddahnya sama atau maddahnya enggak sama. Mithalu dzalik ayakul mu'allil, misalnya si mu'allil mengatakan an-niyah fardun fit thaharah, niat itu fardu. Li'annaha matlubatun fi kulli amalin ala lisani syari'. Karena memang yang namanya niat itu dianjurkan oleh lisani syari', itu Nabi Muhammad, untuk setiap amal. Misalnya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa kullu ma huwa bihadzal matsabah fa huwa fardun. Segala yang keadaannya seperti ini harusnya dia fardu fi jamil amal, untuk setiap amal. Wa minha at-thaharah, di antara amal itu adalah thaharah. Fa yaqul mu'tarid, maka mu'tarid jawab, lau kanatin niyyatu fardhon fit thaharah lama jaza tarkuha fi ghusli saubi minan najasah. Kalau sampai misalnya niat itu betul-betul fardu dalam thaharah, maka harusnya tidak boleh ditinggalkan itu niat, atau harus niat kalau orang hendak membasuh pakaiannya dari apa? Dari najis. Karena itu sama-sama apa? Sama-sama ibadah loh, sama-sama amal loh. Lakinnahu yajuzu tarkuha fi ghusli thawbi minan najasah bi ijma' iman yu'taddu bi minal ulama. Boleh meninggalkan niat dalam menyucikan pakaian dari najis menurut ijma'nya ulama, yang ijma'nya itu dianggap yang muktabar. Ini sering ini, bi ijma' man yu'tadu bi minal ulama. Kenapa harus ada kata-kata man yu'tadu bi minal ulama? Karena mesti ketika ulama itu sudah ijma' sepakat begitu ya, tiba-tiba ada satu orang kucruk nggak tahu dari mana belajar di Amerika, tiba-tiba bilang enggak gitu. Nah, ini walaupun ini orang ini ungkapannya walaupun dia alim, tapi dia lam yu'tadu min ahlil ijma'. Dia tidak dianggap sebagai ahlul ijma', jadi ungkapannya nggak muktabar. Maka ijma' ulama tetap berlaku. Beda misalnya betul-betul seorang imam, misalnya Imam Syafi'i mengatakan demikian, Imam Hanafi mengatakan demikian, Imam Malik, 3 imam mengatakan demikian, tapi Imam Ahmad mengatakan hal yang berbeda. Lah, ini kita nggak bisa katakan ijma'. Karena Imam Ahmad itu ijma'nya muktabar. Beliau itu man yu'taddu ijma'uhu. Ijma'nya dianggap. Sehingga kalau salah satu nggak sepakat, ya berarti ijma'nya nggak dianggap. 4 madzhabul arba'ah sepakat. Tiba-tiba ada Suparmin dari Bondowoso bilang menyelisih ijma'. Lah ini tidak mau
mu'tabar. Bukan karena dia Bondowoso ya, bukan karena Bondowosonya. Dari Darosa wis misalnya, Suparmin dari Darosa. Padha-padha ngindune iki bae. Mas Isir. Ya Allah. Lakinnau yajuzu tarkuha fi ghusli tsaub. Tapi ternyata boleh kok enggak niat ketika membasuh baju atau pakaian dari apa? Dari najis. Bijma'in itu minal ulama, falaisat bi fardhin fi thaharah, maka harusnya dia juga harusnya bisa saja enggak fardu dalam thaharah. Fa anta tara anna dalil mu'allil min asy-syakl awal hamli, kamu lihat bahwa dalilnya mu'allil itu qadiyah hamliyah syakal awal, wa dalil mu'arid qiyasun istisna'i, kalau dalil mu'arid qiyas istisna'i, falamma kana dalilan mutaghayyiraini, karena dua dalil ini berbeda, sumiyat mu'aradatan bil ghair, disebut mu'aradah bil ghair. Ajwibatul mu'allil 'anil mu'aradah, jawaban-jawaban mu'allil ketika ada mu'aradah. Fa idza wajjaha as-sa'ilu al-mu'aradah ila da'wal mu'allil 'ala ahadil wujuhil lati syarahnaha, kana lil mu'allil ay yujiba bi ahadi thalathati awjih, maka mu'allil boleh memberi salah satu pilihan, salah satu dari tiga jawaban. Al-awwal al-man'u, dengan cara al-man'u, wa dzalika ayyamna ba'du muqaddimati dalilil mu'arid allati lam yuqim 'alaiha dalila, dengan cara man'u nih sudah saya sebutkan man'u. Wa ma'a dzalik, dan bersamaan dengan itu ayyatluba minhu tad'im hadhil muqaddimah bi dalil ad-dali 'ala sihhati 'ala ma 'arafta fil man'i. Jadi yang namanya man'u itu kan hanya thalabud dalil kan? Ya sudah thalabud dalil aja. Imma thalabud dalil pada muqaddimahnya atau pada ya pada muqaddimahnya, thalabud dalil 'ala muqaddimahnya. Muqaddimah mu'arid. Oke, atsani yang kedua. Yang kedua an-naqdu. An-naqdu ini kita bahas apa namanya? Kalau sudah masuk naqdu aja. Wa dzalika bi ayyuth bita fasada dalil mu'arid. Jadi kan naqdu itu kan ya intinya membuktikan bahwa dalilnya mu'arid, dalilnya mudallil atau mu'allil itu fasid. Salah, yastalzimul muhal. Imma bi anna al-hukma alladhi fihi yakhtalifu 'ala al-mahkum 'alaih, أو بأن هذا دليل يستلزم التسلسل أو نحو ذلك، ويسمى هذا الطريق بالنقد الإجمالي لأنه لم يتعرض لمقدمة معينة من مقدمات الدليل بالإبطال كما في المنع، بل ورد على دليل جملة واحدة كما هو واضح، وسيأتي في الفصل الخامس مزيد إيضاح لهذا الوجه. Dah, kita bahas di fasal selanjutnya aja. At-tsalits yang ketiga, ayyuth bita da'wahu bidalilin akhar ghairat dalil allati awrada sa'il al-mu'aradah alaihi. Ya ini ya, yang terakhir ini, taghyirud dalil. Taghyiru ad-dalil, dengan cara merubah dalil. Jadi si mu'allil mendatangkan dakwanya dia, ya mudda'i atau mu'allil mendatangkan dakwanya dia dengan dalil lain selain dalil yang telah dia sebutkan tadi. Nah, selain dalil yang telah dia sebutkan, yang dalil itu sudah dibantah oleh sa'il dengan cara mu'aradah. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadzal wajh. Para ulama berbeda pendapat. Ini boleh nggak ini? Taghyirud dalil, merubah dalil tengah-tengah diskusi kok dalilnya berubah oleh ora iki. Fadhhaba qaumun ila annahu la yufidul mu'allila ay ya'mida ilaihi. Kalau sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh, tidak berfaedah apa-apa. Kalau mu'allil sampai merubah dalilnya, sengaja merubah dalilnya, maka itu nggak faedah apa-apa, nggak ada faedahnya. Tapi wal mukhtar anna dzalika yufiduh. Tapi menurut yang mukhtar yang dipilih, enggak, itu bermanfaat. Li jawazi ayyakuna dalil alladhi yuqimuhu al-mu'allil ba'da al-mu'aradah aqwa min dalil mu'arid. Karena boleh jadi, nah ini yang makanya saya sebutkan, karena boleh jadi dalil kedua yang disebutkan sama si mu'allil itu lebih kuat daripada dalil yang pertama yang telah dibantah oleh si mu'arid, atau lebih kuat daripada dalilnya mu'arid. Wa li anna fi dhammi hadha dalil al-jadid ila dalil al-awwal jam'an baina quwatain. Juga ada faedahnya. Apa faedahnya? Adalah kamu berarti satu madlul atau satu dakwah kamu datangkan dua dalil, berarti kan jam'un bainal quwatain. Nah, berarti harusnya apa? Tambah kuat dong berarti klaimnya, kan begitu. Wa fi dzalik ma yurajjihu ma ala dalil mu'arid. Dan dengan begitu itu bisa mentarjih, lebih mengunggulkan daripada dalilnya mu'arid. Allahu a'lam. Yang penting kan? Allah. Udah ya? Ada hadini halikuli niyatin salih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya kan.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد